Halo rekan profesional, bertemu lagi di YouTube channel Deco Learning by Akaladia Group. Untuk rekan-rekan profesional yang baru pertama kali menyaksikan video ini, yuk dukung kami dengan cara apa? Dengan cara subscribe YouTube channel Deco Learning agar kami terus dapat membuat video-video menarik lainnya. Selamat menyaksikan video ini ya. Halo rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di video Dynamic Talk by Deco Learning Akaladia Group. Nah, pada kesempatan kali ini, saya, Baby, dan kita semua, rekan-rekan profesional di rumah juga mungkin masih dalam rangka PSBB ya, masih banyak yang work from home juga, mungkin ada beberapa yang sudah mulai WFO, tapi masih selang-seling. Tapi nggak usah khawatir, karena Dynamic Talk masih akan hadir menemani hari rekan-rekan profesional semua. Nah, pada kesempatan kali ini, saya, Baby, akan ditemani dan berdiskusi bersama salah satu sebetulnya kalau bisa dibilang alumni pelatihan kita juga, tapi beliau ini masih profesional di bidang project management. Apa sih yang bakalan kita bahas? Kita akan membahas mengenai pentingnya supportive dan controlling PMO pada implementasi governance risk and compliance sebagai perusahaan. Aduh, itu kalau udah ngomongin kayak gitu kok kayaknya panjang banget gitu ya. Tapi kita akan bahas sama-sama mengenai apa sih sebetulnya supportive and controlling PMO, terus implementasinya di governance risk and compliance sebagai perusahaan itu pentingnya apa, kayak gitu. Langsung aja sudah dengan saya, narasumber kita kali ini yaitu Pak Aditya. Halo Pak Adit, apa kabar? Halo Mbak, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pak Adit lagi di mana nih, di rumah? Iya, lagi di rumah Mbak. Udah berapa lama Pak work from home? Masih work from home atau gimana nih? Ya, bulan Februari. Wow. Februari sampai hari ini. Belum ke kantor sama sekali atau ada ke kantornya juga? Pernah ke kantor 3 kali, itu juga karena ada disposisi untuk bikin webinar ya, jadi backup di sana. I see. Jadi dari Februari sampai sekarang Oktober belum ke kantor cuma 3 kali, itu pun karena ada webinar. Iya, betul. Wah, mudah-mudahan bisa cepat selesai ya Pak ya, isu kayak gini ya Pak ya. Iya. Nah Pak, tadi kan di awal aku udah sempat mention nih ke rekan-rekan profesional bahwa kita akan membahas mengenai pentingnya supportive and controlling PMO tuh. Kita mulai aja kali ya Pak ya. Ya, silakan. Nah Pak, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan supportive dan controlling PMO? Aku mulai dari situ dulu deh. Oke, siap. Terima kasih atas dari teman-teman DCO sudah mengundang saya untuk sharing session ini. Saya coba menjelaskan terkait supportive dan controlling dulu ya. Dimana di PMBOK 6 itu kita dapat satu suguhan informasi baru bahwa PMO itu dibagi menjadi 3 poin. Pertama, PMO supportive, controlling, dan directive. Kemudian untuk PMO yang suportif itu fungsinya untuk seperti membuatkan form, terus kemudian dia juga supply template, terus kemudian best practice-nya akan seperti apa. Nah, di mana itu harus berkolaborasi dengan teman-teman dari controlling-nya. Biasanya controlling itu lebih ke arah manajer-manajer di PMO-nya ya. Cuma seorang manajer itu nggak bisa bergerak sendiri nih di saat proyeknya itu ada lebih dari 100, sedangkan manajer paling berapa sih gitu ya, 2, 3 gitu kan. Mau 1 banding berapa ya? Iya betul, jadi nggak bisa nih untuk proyek yang lebih dari banyak lah ya, sebutan banyak itu, dan dengan value yang cukup tinggi, itu kita nggak bisa bergerak dengan cukup dengan kontrolnya dari teman-teman manajer-manajer kita, bos-bos kita gitu. Kita bisa bantu membuat satu unit lagi yang memang tugasnya adalah controlling, di mana di saat kita sudah membuat OPA gitu ya, organizational process asset, itu kita coba selaraskan, kita coba jalankan. Bisa dibilang kayak polisinya lah. Kalau kita kayak KPK sekarang kan, KPK ada Dewan KPK nih sekarang. Nah, jadi KPK sebagai
eksekutornya, terus kemudian Dewan KPK itu untuk yang mengawasi KPK-nya. Jadi kayak gitu. Oke. Jadi ini tuh bisa dibilang kayak unit khusus gitu ya? Iya betul. Supportive dan Akan lebih baik jika ada satu unit khusus yang ditugaskan untuk itu. Oh, I see. Pak, nih sore nih sebelumnya ya. Tadi saya kan udah tanya soal supportive and controlling PMO, tapi mungkin rekan-rekan profesional di rumah yang menyaksikan juga bingung kenapa Pak Adit yang bisa sharing kayak gini. Kita belum kenalan dulu nih, Pak. Oh, iya. Iya, ini Pak Adit. Ya, Pak Adit tuh dari mana, background industrinya apa, terus kesibukannya atau proyeknya selama ini tuh ngerjain apaan aja sih Pak gitu. Boleh dong diceritain sama rekan-rekan profesional yang menyaksikan supaya mereka nggak bingung kenapa tiba-tiba Pak Adit nih cerita soal ini gitu. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Nugraha. Saya saat ini bekerja di Bursa Efek Indonesia. Untuk unit yang sekarang itu lebih ke arah inovasi dan inkubasi bisnis. Namun sebelumnya saya ikut di beberapa proyek, di mana proyeknya itu adalah sebagai quality assurance dari seluruh proyek yang berjalan di Bursa Efek Indonesia. Kemudian khususnya proyek IT ya. Oke. Terus kemudian saat ini saya sedang lebih ke arah inovasi dan inkubasi bisnis di arah ke depan gitu ya, jadi IT yang biasa dijalankan oleh perusahaan kita sebelumnya itu lebih ke arah internal perusahaan. Jadi kita serve yang datang dari inisiatif teman-teman internal bursa. Sekarang kita coba bantu juga inisiatif-inisiatif IT yang mungkin muncul dari luar gitu, seperti beberapa item yang kemarin kita sempat kaji lebih ke arah blockchain, terus kemudian kita coba digital signature dan lain-lain sebagainya, termasuk penggunaan cloud computing di mana yang saat ini itu posisinya sedang cukup hype ya, bisa untuk mempermudah teman-teman dari klien kita, which is itu adalah anggota bursa, member of IDX, dia itu butuh sekali coba turnover ke cloud computing dengan mencari keuntungan dari cloud itu sendiri. Jadi tidak perlu melakukan investasi dan tidak perlu maintain perangkat yang begitu banyak. Oh, jadi internet base gitu ya, Pak? Service. Iya, kita lagi mengkaji itu, Mbak. Dan itu juga akan kita kajinya secara internal dan eksternal. Jadi eksternalnya itu yang teman-teman anggota bursa, dan yang internalnya pun kita coba kaji juga. Jadi intinya kita coba mencari inovasi-inovasi baru supaya kita nggak terdisrupt oleh teman-teman yang startup nih Mbak, sorry. Bapak. Oke. Iya, emang harus kayak gitu ya Pak ya. Jadi dinamis gitu ya Pak ya. Iya. Betul. Nah, kita kan udah kenalin tadi sama Pak Adit ya. Kalau Pak Adit memang sekarang lagi di Bursa Efek Indonesia atau di IDX. Nah, tadi roles and responsibilities-nya juga udah lumayan beragam ya Pak ya selama kerja di sana ya Pak. Iya, cukup Mbak. Cukup loh untuk bisa sharing. Ya? Udah 3 kali pindah unit Mbak. Padahal masih sama-sama di Bursa Efek ya? Iya, sama-sama di Bursa, iya. Oke deh. Nah Pak, lanjutin ya Pak ya, kita bahas ke kontennya. Tadi kan kita udah sempat, Bapak udah sempat sharingnya sebetulnya yang dimaksud dengan supportive dan controlling PMO itu apa, terus kenapa sih itu penting, dan kalau bisa sih ada satu unit khusus gitu ya Pak ya. Nah, kemudian relasinya dengan governance and governance risk dan compliance buat perusahaan tuh apa sih? Oh, jadi gini, di mana governance itu lebih ke arah bagaimana perusahaan itu berjalan sesuai dengan good corporate governance itu ya, di mana ada kejelasan, transparansi, ada SOP yang jelas, continuous improvement gitu ya. Kemudian di mana governance itu harus di-combine dengan risiko. Risiko itu sendiri kita bisa tahu bahwa kalau di PMBOK memang disebut ada risiko positif dan ada risiko negatif. Tapi kalau untuk untuk perusahaan gitu ya, risiko positif itu dilihat sama teman-teman bisnis ini, sudah diserahkan kepada mereka.
Tapi mereka juga risk based. Di saat ada satu peluang, pasti dia ada sesuatu yang dikorbankan lah intinya gitu. Nah, jadi setiap risiko, setiap kegiatan itu harus dikawinkan lah, bisa disebut seperti itu, dengan risiko. Dimana risiko itu ada banyak nih, ada dari sisi kerugian, dari material, kerugian material, kerugian dari citra perusahaan dan lain sebagainya. Terus ini juga salah satu yang harus di-combine, yaitu adalah compliance, di mana kita bergerak di dalam satu negara pasti diatur oleh satu hukum, di mana hukum itu mengatur bagaimana kita bergerak, bagaimana kita membuat bisnis, dan supaya semuanya fair, intinya kan gitu ya. Nah, jadi governance, risk, and compliance itu harus di-combine seperti itu. Gimana caranya? Kalau Anda kan dalam project gitu, saya sempat ikut dalam satu project yang cukup besar, namanya sistem pembaruan sistem perdagangan, Jakarta Automated Trading System. Itu dulu udah cukup obsolete lah intinya. Dia versioningnya sudah ketinggalan zaman sama world class exchange ya gitu ya. Terus kemudian kita juga harus mulai bergerak, ada satu protokol baru di situ yang benefitnya cukup luar biasa jika kita mengimplementasikan hal tersebut, di mana problem-problem kita dulunya ada jam 9 suka deadlock. Nah, dengan adanya sistem ini, insya Allah jam 9 itu nggak ada deadlock gitu. Sebetulnya kan deadlocknya cuma 12 detik ya, cuman 12 detik untuk perdagangan saham itu, waduh, berdampak sekali sebetulnya gitu. Iya, terus kemudian jadi saya pernah ikut dalam satu proyek tersebut. Kemudian saya ditugaskan untuk mengkoordinir terkait quality assurance, risk management, dan audit. Jadi di mana quality assurance adalah penjaga governance-nya, terus kemudian risk management-nya, dan audit itu yang memegang compliance-nya. Seperti itu. Jadi saat saya dalam proyek tersebut, saya coba menjalankan bagaimana good corporate governance itu dijalankan sesuai dengan SOP, sesuai dengan OPA yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Ya tentunya OPA sendiri saya juga yang buat sih sama teman-teman gitu. Jadi kita sebagai polisinya lah dari proyek, karena kan kita tahu kalau di proyek itu cukup fluktuatif, cukup dinamis. Jadi ada satu momen, ada satu problem di mana kalau andai kan kita lewatin, itu akan lebih cepat. Mungkin cepat pada saat itu, tapi di akhirnya itu akan menjadi masalah gitu. Ceritanya ada perubahan. Perubahan itu tidak terdokumentasi. Sedangkan kita sudah ngeplan bahwa once ada perubahan maka harus di-ACC oleh beberapa pihak gitu ya. Jika pihak tersebut tidak mengetahui, nah terus kemudian kita jalanin, kira-kira akan seperti apa di akhirnya. Seperti itu sih Mbak. Jadi di sini GRC itu adalah satu hal yang sangat kental yang ada di Bursa Efek Indonesia, yang saya alhamdulillah diajarkan hal tersebut dan bisa mengimplementasikannya. Jadi kalau di saat PMBOK saya di PMBOK, terus kemudian di risk management dari RMAP saya dijelaskan tentang bagaimana risk management gitu ya, di PMBOK bagaimana manajemen proyek yang baik. Kita bisa mengimplementasikan semua teori itu menjadi satu kesatuan proyek yang alhamdulillah bisa kita jalanin bareng-bareng. Iya. Oke. Jadi kalau misalkan saya bilang nih Pak, misalnya government kalau untuk mengontrol governance, risk, and compliance ini dari sisi pemerintahan itu kan ada law-nya sendiri gitu ya, ada hukumnya sendiri. Nah, dari internal nih, teman-teman di Supportive and Controlling PMO juga ngebantu supaya tetap inline gitu ya Pak ya? Iya, betul. Bisa dibilang sebagai polisinya lah. Iya, I see. Oke, makanya itu kalau bisa sih ada di perusahaan gitu ya, unit tersebut gitu ya? Iya, betul. Unit itu sangat penting. Saat ini unit itu tetap ada, namun dileburkan
dalam bentuk satu unit yang lebih hebat lagi, itu namanya Enterprise Architect. Jadi selain maintaining the templates, jadi controllingnya teman-teman dari project gitu ya, itu juga maintain seluruh sistem. Bayangkan sistem yang ada dalam satu enterprise dipegang sama beliau satu unit itu. Jadi unit itu sangat dibutuhkan sekali sebetulnya. Scope-nya jadi lebih wide ya. Oh iya, kan kita butuh challenge, Pak. Mantap. Ya udah deh, kalau ngomongin challenge nih, aku mau nanya, selama Bapak ada di unit tersebut dan berusaha untuk mengimplementasikan gitu ya Pak, ada challenge apa aja sih? Apakah challenge-nya lebih banyak pada saat Bapak baru mau mulai mendevelop, atau misalnya justru challenge-nya lebih banyak pada saat mulai implementasi, atau gimana? Iya, terima kasih. Jadi gini, kalau untuk challenge itu bagi saya sangat dirasakan dari awal hingga pertengahan menuju akhir gitu ya. Jadi ini mas sama aja awal sampai akhir. end to end sebetulnya Mbak challenge-nya. Cuman jadi gini, kalau project itu sebetulnya kan memang terlihat hanya dalam range waktu tertentu ya. Dia terbatas waktunya. Yeah. Makanya disebut project. Tapi hal berat yang terjadi setelah project itulah yang menjadi masalah utama bagi enterprise sebetulnya. Okay. Bukan cuma saat project, bagaimana project itu berjalan, tapi bagaimana project ini bisa memberikan manfaat untuk perusahaan. Dimana seperti banyak hal yang kita tahu, ada beberapa project kita bangun tapi ternyata manfaatnya kurang baik untuk perusahaan, atau malah menjadi step back ke kita nih. Karena apa? Karena dalam perjalanan proyeknya itu, dari mulai initiation sampai dia closing, ternyata ada hal-hal yang tidak disesuaikan, tidak dijalankan gitu ya OPA-nya. Jadi di saat ada audit datang, kok ini bisa datang, gimana ceritanya gitu. Oh ini gini. Apapun kondisinya, di mana ada SOP tapi tidak dijalankan, nah akan kena auditnya di situ. Jadi malah jadi, oh ini proyeknya jangan-jangan proyek ini siluman nih, atau macam-macam lah kayak gitu-gitu. Jadi kita akan mempermudah di saat proyek itu selesai. Nah, challenge-nya di situ. Di saat proyeknya selesai, ada audit, kita siap. Semua dokumen udah kita siapin. Udah kita kasih semuanya. Terus kemudian, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu gitu ya. Semuanya sudah terdokumentasi dan semua mengetahui hal tersebut gitu. Oke, berarti challenge-nya bisa dibilang kayak ngebayangin dulu kali ya gitu ya, kalau misalkan nanti ada proses audit, kira-kira yang bakalan kena tuh sisi mana aja, dan itu yang disiapkan gitu ya? Iya, betul. Jadi kita sebetulnya untuk mempersiapkan posisi setelah audit, saat proyek itu selesai. Dan jika ada audit datang, intinya gitu. Terus challenging di awal, tadi kan saya cerita at the closing ya. Kita closing, terus kemudian ada audit, kita jadi audit partnernya di situ. Dan kita sudah lebih siap. Challenging lagi itu adalah di saat unit ini dibangun. Waktu itu saya sama ditugaskan oleh bos saya, sebutlah namanya Pak Muhammad Muklis. Disebut nih. Gak apa Bu, itu benar-benar yang mengajarkan saya tentang governance and compliance. Jadi diajarkan bagaimana melihat satu masalah itu tidak melihat dari masalahnya, tapi kita fokus pada solusinya dan bagaimana kita melihat dari helicopter view. Sehingga saya bisa melihat kondisinya itu tidak sekecil ini masalahnya, nanti akan lebih besar. Atau jangan-jangan hal yang besar itu, ternyata cuma masalahnya sekecil ini aja gitu. Jadi kita bisa melihat dari sisi yang di atasnya lagi gitu, Pak. Kita lihat di 5 tahun atau 3 tahun ke depan kayak gitu. Nah, challenging-nya itu adalah gini. Jadi sebelumnya OPA itu sudah ada, cuma sayangnya untuk unit PMO pun kalau nggak salah baru berjalan 2 atau 3 tahun kalau nggak salah ya. Terus kemudian di situ ada banyak
OPA di mana jika A maka Z gitu kan, ada if clause-nya lah itu. Terus pas lagi saya cek keseluruhan project, loh kok kelihatannya malah merah semua gitu, apa sih yang salah gitu kan. Nah pas lagi saya dipanggil, Pak jadi kok posisinya seperti ini, nah inilah tugas kamu nak, bilang gitu. Wah, Itu kata Pak Muklis tuh. Itu kata Pak Muklis, ini Mas Adit, ini tugas kamu, dibilang gitu. Wah serius Pak, iya gimana caranya merah ini bisa jadi hijau sesuai sama kondisi kita. Karena saya paham bahwa teman-teman di sini tuh bukan yang nggak bergerak, tapi mereka tuh saking sibuknya bergerak, jadi untuk hal-hal yang seperti CR, terus kemudian apa lagi ya, CR inisiasi, terus kemudian closing, kita migrasi ke operasional, itu tuh kurang dipantau sama teman-teman gitu loh. Nah di sini akhirnya tugas kita adalah tempel nih semua PM di bursa, kita tempel masalahnya apa. Oh ini kita jadi kayak semacam konsultan PM-nya lah, bisa dibilang seperti itu, supaya kita bisa menjadi pengawas sekaligus sebagai teman lah. Kita nggak ngejudge bahwa mereka itu salah gitu. Tapi di sini posisinya kita sama-sama belajar. Terus ya di situ pendekatannya agak-agak sulit, dan pendekatan dari teman-teman kami dari pengembangan untuk memberikan informasi sesuatu yang baru ke teman-teman operasional, di mana operasional juga kan mereka punya tugas dan kewajiban untuk menjaga sistem supaya tetap up. Sedangkan kita memberikan sesuatu yang agak-agak ya namanya juga project gitu ya Mbak ya, kadang mulus, kadang enggak gitu ya. Terus kemudian ada beberapa sistem yang sebetulnya masih agak-agak kurang bagus, tapi ya kadang harus live gitu ya dari diskresi manajemen. Akhirnya ya di saat ada seperti itu, maka kita coba pendekatan ke semuanya, nggak cuma dari teman-teman PM, tapi lebih ke arah teman-teman operasional hingga manajerialnya juga kita coba deketin gitu ya. Cuman kalau manajerial lebih ke arah bos saya, bukan saya. Kita coba deketin, kita kasih pendekatan. Jadi intinya kita win-win solusinya seperti apa? Ya intinya challenging-nya tuh di situ. Gimana kita harus sebagai pengawas, tapi kita juga harus sebagai personal assistant mereka gitu ya untuk project, dan harus menaungi semua item. Jadi di situ arahan dari balik lagi gitu ya, Pak Muklis itu guru saya dan bos saya dulu, itu dia bilang bahwa kamu harus melihat dari sisi helikopter view, dia bilang. Oh baik Pak. Jadi di saat kita udah tahu helikopter view-nya, kita tahu sebetulnya yang diinginkan oleh si teman kita itu apa sih, dan apa yang kadang kan ada yang diinginkan dan ada yang dibutuhkan gitu. Untuk membedakan antara ingin dan butuh, kita bisa melihat itu dari sisi helikopter view tadi gitu sih Mbak. Itu challenging di inisiasinya. Oke. Berarti tadi Bapak bilang ya, end to end, start to end, semuanya ada challenge-nya tersendiri dari mulai develop sampai implementasi ya. Iya betul sekali. Nah pada saat itu udah selesai, diproses gitu ya, kan sudah dilaksanakan segala macam. Manfaat yang paling terasa apa Pak? Ada manfaat yang paling berasa nggak sih? Manfaat yang paling berasa itu dari sebelum dipakai sama sesudah dipakai lah ibaratnya gitu. Sebelumnya ya, sebelumnya itu kita kalau di audit tahu sendiri lah Mbak ya, biasa beberapa perusahaan sama kantor saya waktu zaman dulu gitu ya, itu waktu saya mau audit, wah itu kita mesti lembur dulu, kita mesti nginep-nginep di kantor gitu kan, iya, common issue ya. Kan kayak gitu. Nah kalau udah menjalankan, ada unit ini gitu ya, ada unit ini dan ada kegiatan controlling dan supportive di project management itu dijalankan dalam satu perusahaan, itu teman-teman dari PM juga bisa pulang jam 5, ya pulang silahkan, jam 7 silahkan pulang jam 7 gitu, nggak yang sampai ngoyo banget gitu, semuanya harus ada, semuanya enggak, kita bisa melihat. Jadi kita sebagai QA di situ, quality assurance,
kita sebagai ininya lebih ke arah pendamping audit. Nah, pendamping audit. Jadi di saat auditor minta apa, jadi yang ribut itu, yang pusing itu bukan yang di audit nih, tapi kita gimana caranya berpikir sebagai teman-teman auditor gitu. Jadi kita bisa menyiapkan hal-hal itu semua dengan tidak, karena kita kan sebagai personal assistant yang PM ya, jadi kita tahu nih posisi dokumentasi ini di mana. Terus kemudian di saat project ini tuh akan seperti apa. Jadi kita portfolio project pun kita pegang, Mbak. Supporting dan controlling ini kita megang portfolio project, dari project yang paling kecil sampai yang paling besar pun kita pegang. Jadi di saat ada audit nih dalam berjalannya project gitu ya, kita bisa tahu posisinya di mana, dokumentasinya, kita bisa tahu juga prosesnya udah di mana, dan kita tahu juga nih sesuatu yang salah dalam project ini tuh di mana gitu, dan sudah seharusnya sudah dijalankan controllingnya. Seperti itu. Oh, oke. Berarti ya memang sangat bermanfaat bisa dibilang gitu ya Pak ya, dari sebelum dan sesudah ada implementasi ini gitu. Nah Pak, kalau boleh diceritain nih, selama Bapak ibaratnya tadi kalau kata Bapak jadi personal assistant gitu ya, atau roles-nya di supportive and controlling PMO ini, ada contoh kasus yang boleh diceritain yang paling menarik menurut Bapak nggak? Contoh kasusnya itu saat kita mau live satu proyek yang tadi saya sudah sampaikan, update JATS itu, Jakarta Automated Trading System, itu kita ditargetkan untuk beres di satu periode tertentu lah ya, sama direktur kita, dan itu ada diskresi manajemen, dan itu sangat membahayakan perusahaan sebetulnya. Karena ada beberapa dokumentasi yang masih belum lengkap, terus beberapa glitch di sistem, walaupun ada workaround-nya ya pada saat itu, tapi dipaksa gitu ya untuk dinyatakan live. Itu kami menyampaikan hasil dari quality assurance, risk management, dan auditnya itu berkali-kali saat itu. Terus kemudian alhamdulillah manajer direktur kita mengerti bahwa GRC ini sangat penting, dan 3 kali menggagalkan, maksudnya mereschedule target live-nya, hingga di akhir periode ingin live itu masih ada beberapa yang nilainya masih masih merah gitu ya. Dan akhirnya ditugaskan sama beliau untuk menyelesaikan hal tersebut dalam waktu 3 minggu. 3 minggu, di mana 2 minggunya teman-teman teknis, 1 minggunya saya dong berarti untuk maintain dan ngecek semuanya gitu. Karena kita nggak bisa nih nemenin semuanya gitu. Terus kemudian pas lagi udah nemenin, kita kecekin sekalian. Wah itu kan lama jadinya. Sedangkan yang kita maintain itu ada 41 pengadaan, 24 vendor, 5 PM. Terus kemudian salah satunya itu dari vendor luar negeri gitu. Sangat complicated. Yang paling sulit memang teman-teman yang direktif nih, teman-teman yang langsung turun di jalan. Tapi kita juga kalau andaikan kita nggak berjalan dengan sesuai dengan role-nya, itu akan membahayakan perusahaan juga sebetulnya. Seperti itu. Jadi kita udah gagalin 3 kali, dan akhirnya dikasih waktu 3 minggu harus beres semua. Kita ketar-ketir, ya itu dia tuh. Kalau andaikan audit biasa suka nginep-nginep, nah kalau di saya nginepnya waktu itu. Iya, saya nginep dari 1 minggu itu saya nginep 4 hari di kantor untuk ngecek bareng-bareng sama yang lain gitu ya. Wah itu luar biasa sih, itu satu momen yang tidak terlupakan lah saya sama teman-teman. Dan saya di situ juga sebetulnya didampingi sama satu vendor yang bantuin saya ngecek gitu ya, karena kan skopnya banyak banget, dan saya dibantuin sama vendor itu yang tadinya kayak gimana sih antara vendor dan vendor dan user kan kadang suka kurang deket lah ya. Ini kayak udah saya ngerasa bahwa mereka tuh tim saya gitu. Oh, I see. Iya, mereka tuh tim saya, dan saya harus gimana caranya informasi dari tim itu harus kita sampaikan juga ke manajemen,
Dan saya juga bantuin mereka, dan intinya kita kerja bareng untuk hal tersebut gitu. Dan itu wah mantap lah pokoknya Mbak, 4 hari nginep di kantor nggak pulang-pulang. Pulang sih sebetulnya, tapi jam 3 pagi baru pulang, terus jam berapa ya, jam 5 subuh baru pulang, balik lagi jam 10 pagi gitu. Itu sih berarti Bapak pulang cuma ganti baju, mandi gitu ya? Iya, ngambil Sama izin baju, lagi. Mbak. Iya kayak gitu, posisi yang paling Menarik ya. tidak Bilang- dapat saya lupakan lagi. Nggak bisa dilupain, bener-bener. Menarik banget sih Pak, itu biasanya orang-orang nginep pada saat audit, tapi kan Bapak mempersiapkan supaya pada saat audit nggak perlu nginep nih ibaratnya gitu ya, tapi malah nginep pada saat di project itu gitu ya. Oke, Iya. tidak terlupakan nih seperti itu. Nah Pak, sebelum saya tanya lagi nih, saya mau ngingetin buat rekan-rekan profesional mungkin yang masih menyaksikan sampai sekarang, udah subscribe atau belum? Kalau belum, jangan lupa subscribe YouTube channelnya Deco Learning. Kalau suka videonya silahkan di like, kalau dirasa bermanfaat atau bisa di-sharing ke teman-teman atau rekan-rekan profesional yang lain silahkan di-share. Kalau ada pertanyaan, komentar, masukan, boleh dituliskan di kolom komentar atau menghubungi tim dari Deco Learning yang ada di description box. Nah Pak, saya lanjutin ya. Pak, untuk rekan-rekan profesional nih yang mungkin punya keinginan atau minat yang sama nih, mau nanti terlibat atau nanti mungkin ditugaskan gitu ya, mau terlibat sebagai supportive dan controlling PMO, ada pesan khusus nggak sih dari Bapak? Kira-kira apa yang harus disiapkan misalnya gitu, atau harus ready apa gitu? Pertama, kita melihat dari sisi ini enterprise risk management di ISO 30001. Di situ diinformasikan bahwa 31.000, sorry. Jadi di situ diinformasikan bahwa seluruh informasi terkait governance dan compliance itu harus diinformasikan dari atas. Intinya top down sih. Jadi manajemen pun harus paham terkait hal tersebut. Jadi kalau andaikan nih kita ditugaskan memang untuk menjalankan GRC yang baik, terus kemudian dapat support dari manajemen, itu satu hal yang sangat perlu disyukuri gitu. Karena kita nggak perlu lagi yang namanya memberikan informasi ke teman-teman manajemen bahwa ini loh, ini pentingnya itu, dan lain sebagainya. Dan apalagi yang kedua, selain top manajemen yang paham terkait GRC, hal yang kedua harus dipahami itu adalah risk management harus diimplementasikan hingga ke level terbawah yang ada di perusahaan gitu ya. Contohnya level terbawah adalah masuk ke dalam KPI kita, Mbak. Jadi di Bursa Efek Indonesia itu luar biasanya yang namanya risk management itu masuk ke dalam salah satu penilaian KPI kita, dan itu menjadi satu budaya untuk Bursa Efek untuk menjalankan semuanya itu adalah risk based seperti itu. Dan yang ketiga ya banyak belajar sih. banyak belajar, bisa ke Deco Learning, bisa ke macam-macam lah, banyak tempat belajar kita, dan juga konsultan dari risk management itu sendiri, dan itu juga banyak sekali di bursa. Di Indonesia, sorry. Kirain bursa bikin juga Pak. Berarti sebetulnya kalau dibilang persiapannya tadi bukan cuma dari sisi personal yang harus lebih siap belajar kayak gitu ya Pak ya, tapi dari sisi organisasinya juga berarti ya, dari sisi perusahaan ini juga supportnya kayak gimana. Tadi yang Bapak bilang kalau bisa memang top down, semua manajerial terlibat gitu ya. Sehingga ke level KPI kalau sampai ke akar-akarnya tuh level KPI gitu ya. Oke deh. Oke deh, Pak, berarti itu tadi ibaratnya pesan Bapak untuk profesional dan perusahaan atau institusi yang memang mau menerapkan hal serupa gitu ya Pak? Betul, Pak. Ada yang mau ditambahin nggak Pak nih sebelum saya closing? Kayaknya soalnya obrolannya udah panjang, kita juga udah banyak diskusi.
Terus saya pikir juga informasi yang disampaikan sama Pak Adit juga cukup informatif ya, apalagi buat misalnya kayak saya nih, orang-orang yang mungkin cukup awam dengan informasi seperti ini gitu, jadi bisa dapat insight-insight baru. Nah, mudah-mudahan rekan-rekan profesional yang menyaksikan juga sama seperti saya gitu ya, bisa mendapatkan insight baru. Kalau dari Pak Adit ada yang mau ditambahin nggak Pak sebelum kita closing? Mungkin ada satu Mbak, Apa tuh? lebih ke arah ini. Jika kita punya ilmu, akan lebih baik jika kita mengkombinasikan ilmu-ilmu tersebut. Dan yang paling baik, ilmu yang kita dapat adalah ilmu yang kita implementasikan. Oke. Jadi ilmu-ilmunya dielaborate terus diaplikasiin deh ya gitu. Kalau nggak Betul diaplikasiin, sekali. buat apa ilmunya? Cuma jadi ilmu aja, sayang. Iya. Terus bisa gampang lupa nggak sih Pak kalau nggak dipakai gitu? Iya Mbak, tembok aja kadang juga saya lupa, makanya sometimes gitu ya saya suka dipinta sama teman-teman dari teman-teman yang mau ngambil PMP itu minta saya untuk jadi coachingnya mereka lah. Di saat saya jadi coaching artinya saya harus belajar lagi nih gitu. Benar-benar. Sharing knowledge itu sebetulnya bukan menurunkan nilai kita, tapi sebetulnya malah mengingatkan kita kembali dan menambah nilai kita juga. Setuju banget. Apalagi kalau ngomongin soal bisa disangkut pautin sama ibadah atau pahala itu ngalir terus ya Pak ya. Selama yang diajarin make dan bermanfaat. Betul. Mantap deh kalau kita. Oke deh, Pak Adit makasih ya. Makasih banyak. Ya, sama-sama Mbak. Makasih banyak udah mau sharing bareng Decolearning untuk rekan-rekan profesional semua yang ada di rumah. Makasih waktunya udah disempatkan karena meskipun WFH tapi bisa jadi malah makin sibuk ya Pak ya? Iya, mantap Mbak, nggak ada waktu jadinya. Karena kan di rumah dianggapnya, online terus gitu. Padahal meeting berentet gitu kan. Betul, itu masih jadi isu bersama gitu ya. Karena kita masih, ibaratnya kalau bilang masa percobaan deh ya, ini work from home dalam jangka waktu yang cukup lama ya. Karena belum semua terbiasa ya Pak kalau kayak gini. Betul banget. Ya, oke deh kalau gitu Pak Adit, makasih banyak sekali lagi saya ucapkan mewakili teman-teman Decolearning karena Bapak udah mau sharing. Jangan kapok ya Pak. Siap. Nah kalau misalnya nanti rekan-rekan profesional yang menyaksikan ada pertanyaan atau ada masukan bisa silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti kalau ada pertanyaan yang bisa kita sampaikan ke Pak Adit, kita akan sampaikan ke Pak Adit. Kalau perlu misalkan nanti dibikin jadi satu sesi khusus kalau pertanyaannya memang banyak, nggak apa-apa ya Pak ya, kita sharing lagi ya Pak. Siap. Siap deh. Oke deh kalau gitu. Sharing is caring. Sharing is caring, betul. Nah, untuk rekan-rekan profesional yang menyaksikan, saya mengingatkan kembali yang belum subscribe YouTube channel Decolearning, jangan lupa di-subscribe, karena kalau kata YouTuber, subscribe gratis. Jadi mudah-mudahan dengan subscribersnya banyak, teman-teman Decolearning juga masih semakin bersemangat ya, membuat konten-konten yang bisa bermanfaat untuk rekan-rekan profesional semua. Nah, kalau suka videonya, jangan lupa di-like, kalau dirasa bermanfaat untuk rekan-rekan profesional yang lain, boleh di-share ke rekan-rekan profesional yang lain. Kalau ada pertanyaan, saran, masukan, silakan dituliskan saja di kolom komentar. Nah, kalau mau ada pertanyaan soal project management atau apapun, boleh juga kontak tim Decolearning yang ada di description box. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak Adit, waktunya, sharing-sharing ilmunya. Jangan kapok, nanti kita kontak-kontakan lagi kalau misalkan memang ada yang bisa kita sharingin lagi ke rekan-rekan profesional ya Pak ya. Siap. Oke deh kalau gitu. Oke rekan-rekan profesional, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai berjumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya. Bye-bye. Halo rekan-rekan profesional, jika Anda menyukai video ini, yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, and share video ini. Nah, untuk rekan-rekan profesional juga yang ingin memberikan masukan ataupun saran, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk rekan-rekan profesional. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya.